Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat, menyimpan potensi UMKM yang cukup unik, di mana warganya memanfaatkan petai Cina untuk disulap menjadi kerajinan yang cantik. Bagaimana keunikannya? Mari kita saksikan bersama saya Balkis dalam Ini Sriwijaya. Petai Cina adalah tanaman yang tumbuh subur di desa, kebun, hutan maupun pegunungan. Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya aktif berkebun petai Cina. Tanaman petai Cina biasa dikonsumsi masyarakat sebagai lalap ataupun kudapan lezat. Namun, tidak semua buah petai Cina tumbuh dengan baik. Petai yang rusak atau busuk pun menjadi limbah di sepanjang kebun. Fahmi, warga desa Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat pun memandang limbah petai Cina di desanya menjadi peluang baru. Ia dan suaminya memanfaatkan limbah petai Cina sebagai bahan dasar kerajinan yang bernilai rupiah. Ide ini muncul ketika Fahmi pulang dari Yogyakarta. Ia pun tertarik membuat kerajinan berbekal niat dan ilmu pengetahuan di perantauan. Kerajinan pertama yang ia buat menjadikan kulit petai Cina yang telah kering ini sebagai hiasan nan indah pada sebuah kotak tisu. Ia terus mengasah kemampuannya secara mandiri. Merangkai kulit petai Cina menjadi karya seni sejak tahun 2015. Hingga akhirnya keterampilannya berkembang dan hasil karyanya disukai masyarakat.
awal mulanya kan kami ini istilahnya ngelihat di kebun itu kan banyak ini kulit peti, tapi terbengkalai we. Karena aku pernah sekolah di Jogja, jadi apa salahnya aku bikin sebuah kerajinan tangan. Setelah aku bikin kerajinan tangan, pertama aku buat memang tempat tisu, Mbak. Nah, tapi banyak aku bikin. Terus aku masukin, dulu masih ada di sini tuh namanya SM. Nah, aku masukinlah di toko SM itu. Ternyata dari kita masukin kerajinan kulit peti ini di SM, banyak peminat dari ibu-ibu, anak-anak sekolah. Akhirnya aku bukan cuma mikirin bentuk satu bentuk. Akhirnya aku bikinlah macam-macam bentuk. Ya hasilnya aku bisa masukin ke macam-macam toko. Di fotokopi ada masuk, di minimarket aku masuk. Ya kalau untuk yang di pameran-pameran, kalau ada kegiatan lain, Mbak. Tapi karena ngelihat barang-barang istilahnya, aku dulu pernah main-main ke Jogja itu kan. Nah, jadi akhirnya aku istilahnya ada keinginan bikin-bikin kerajinan dari kulit peti ini. Aku coba-coba. Pas coba-coba bikin kulit peti, bisa ngasil ke bentuk yang bagus. Belajarnya sendiri gitu? Otodidak, Mbak. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Fahmi dibantu sang suami dalam mengembangkan produk kerajinan petai Cina. Dia berbagi tugas bersama suami. Mardianto, sang suami berperan dalam pencarian petai Cina dan membuat pola. Sementara Fahmi memiliki peran merangkai bahan sehingga bernilai karya seni. Ini apa, tutup kataan gelas. Nah, untuk yang tutup kataan gelas itu apa? Untuk pemasaran. Mardianto biasa mencari limbah petai Cina dengan menelusuri kebun, sawah, hingga pinggiran sungai. Terdapat kriteria khusus untuk limbah petai Cina yang dapat menjadi bahan baku yang baik dan kuat, yakni petai yang telah layu dan masih kuncup di batangnya. Limbah petai Cina ini dikumpulkan ke dalam satu karung dan dapat bertahan hingga 1 bulan. Mereka tidak pernah kesulitan mendapatkan bahan karena hampir tidak ada warga yang memanfaatkannya. Karena saya ini membantu istri dalam mengembangkan kerajinan ini, jadi peran saya adalah mencari bahan-bahannya, juga pemasaran saya bantu. Terus pembuatan pola-pola, pengeleman juga sebagai finishing juga saya juga. Selanjutnya jalan dalam pemilihan bahan-bahan, dalam pembelian bahan-bahan saya ikut serta. Tetapi semuanya itu di tangan istri. Petai Cina ini yang kita ambil dari batangnya memang kering, tapi karena di daun itu banyak yang macam-macamnya, kita ambil yang kering yang masih kuncup. Jadi belum lepas, jadi dia tuh masih kuat, dalamnya putih. Kita ngambil di kebun-kebun, Mbak, di pinggir-pinggir sungai, di sawah, di mana yang ada, Mbak. Karena itu barang itu kan sebagai limbah sama orang, jadi kita ambil itu gratis kata orang. Setelah mengumpulkan bahan, limbah petai Cina pun dipilah, kemudian diambil kulitnya. Selanjutnya, bahan-bahan pendukung kerajinan pun disiapkan, di antaranya karton padi, lem perekat, hingga biji-bijian. Pakai spidol besar ya? Lagian mana ya? Pembuatan kerajinan dimulai dari pengukuran dan pembentukan pola, seperti kotak tisu, bingkai foto, hingga tempat penyimpanan berkas. Setelah berbentuk, Fahmi mulai melapisinya dengan kulit petai Cina yang memadukan motif alami kulit petai Cina bagian dalam dan luar kulit. Kemudian, kerajinan ini dipercantik dengan biji-bijian maupun tali temali yang juga berasal dari alam. Butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikan kerajinan dari petai Cina ini hingga layak dijual. Ia mulai memasarkannya ke toko-toko kecil di sekitar rumahnya.
Usaha kecil mikro menengah yang dirintis Fahmi dan suami tak disangka diminati para ibu dan anak-anak sekolah di Kabupaten Lahat. Hal ini menambah semangatnya untuk selalu berinovasi mengembangkan produk, hingga pernah mendapat juara 2 di Kabupaten Lahat dengan inovasi produk tatakan gelas. Ada ini bahan dasarnya kami kulit peti. Terus kami pakai karton padi. Karton padinya ini yang kita pakai yang 3 mili. Nah, baru kita bentuk, terus pakai lem ibon, ado pernis, ado campuran, ado bensinnya sedikit. Oh, macam-macam. Ada produk dari tempat file, lampu tidur. Terus tempat tisu ini ada beberapa macam. Jadi ada yang tisu yang ukuran besar, ukuran panjang, ada ukuran yang mini, ukuran yang gulung, sama tisu makan. Terus bingkai foto, tempat jarum pentul, tempat cincin, tempat pena. Ini tutup tataan gelas. Nah, untuk yang tutup tataan gelas itu aku pernah juara dari Kabupaten Lahat ini, masuk juara 2, Mbak. Dalam apa itu? Acara Ibu PKK di Dekranasda. Pokoknya sekabupaten, Mbak, bukan ibu-ibunya aja, ada bapak-bapaknya juga. Pokoknya kegiatan kecamatan. Menang juara 2 aku. Malam Penganugerahan Gatra Kencana 2022, penobatan hasil karya terbaik insan TVRI seluruh Indonesia, dimeriahkan oleh Ruth Sahanaya, Semi Simorangkir, Budi Doremi, Maria Kalista, Noella, Betran Onsu, Usakata, Waude, Yako Rapper, Cak Lontong, Dwiki Darmawan Orkestra, dipandu Melani Ricardo dan Indra Bekti. Malam Anugerah Gatra Kencana TVRI, Jumat 28 Oktober 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung dari Auditorium TVRI Senayan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menteliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield
dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Seiring berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah miliknya, Fahmi pun ikut memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga. Para tetangga Fahmi tertarik untuk belajar membuat sebuah karya kerajinan setelah melihat dirinya menekuni usaha ini beberapa tahun. Ibu di sini bervariasi, jadi aku jalan ke Jogja. Ada sekitar 10 ibu rumah tangga yang senantiasa bekerja sama membantu Fahmi dalam mengembangkan usaha kerajinan petai Cinanya. Mereka dapat mengisi waktu luangnya dengan berkarya sambil mencari pendapatan tambahan di rumah. Ada di ini ada di fotokopian dan juga dari harga 5.000 sampai harga 50.000. Kalau kita produksi tambahan atau karya Perharinya, mereka dapat membuat 30 hingga 40 buah kerajinan dengan berbagai bentuk. Adapun yang paling sulit dibuat ialah tempat penyimpanan berkas. Dia kan ada warna variasi. Iya, jadi warnanya berbeda. Variasi. Iya. Butuh keuletan untuk menganyam satu buah tempat penyimpanan berkas. Perlu ketelitian dan kesabaran agar hasilnya rapi dan cantik. Kini, kerajinan petai Cina Fahmi mulai dikenal banyak orang, sehingga ia dapat memasarkan produknya tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga di Pulau Jawa dan Kalimantan. Dia ini untuk bukan satu bentuk sih. Istilahnya dalam pembuatan ini sampai dia finishingnya itu 2 hari. Bisa sampai 40, 30, tergantung istilahnya yang modelnya yang gimana Mbak. Istilahnya kayak tempat tisu. 1 hari bisa kami bikin 20 pieces. Yang ini kan karena dia agak kecil, ini bisa sampai 50 pieces. Tapi tergantung dari ininya. Banyak-banyak pesanan sama kami naruh ke toko-toko. Yang paling sulit buat apa ini? Yang paling sulit kami tempat file, Mbak. Untuk nganyamnya itu. Kalau dia bentuk-bentuk biasa sih gampang. Tapi kalau untuk dia agak dibentuk-bentuk sedikit, istilahnya kita modifin kulit petainya ini, nah itu yang agak rumit. Kalau daerah Lahat kami masih di toko-toko. Istilahnya toko di 212. Terus di kafe-kafe itu, kafe tempatnya nyanyi. Terus di fotokopian itu, apa namanya, Fatma apa ya, di fotokopian. Kalau keluar daerah kemana aja? Keluar daerah pernah sampai ke Kalimantan. Terus ke Palembang, Jogja, Jakarta. Karena ngelihat aku bikin-bikin ini, mereka ada keinginan tertarik, pengen minta diajarin. Akhirnya ya sudah, bagi yang mau diajarin, aku ajarin Mbak. Ya bukan cuma klip petainya bayang, aku ajarin macam-macam. Ada yang kami dari perca, ada yang dari koran, ada yang dari saset ini deterjen. Yang kulit petainya ini pas kami ada pesanan banyak, mereka siap langsung bantu. Pandemi COVID-19 sempat membuatnya goyah. Namun, semangat juang Fahmi dan suami yang tinggi menjadikannya terus bertahan dan melalui rintangan hingga saat ini.
usaha kerajinan Fahmi bangkit kembali, ditopang dengan ide kreatifnya yang tak pernah habis untuk mengembangkan produk. Saudara, inilah salah satu hasil dari keterampilan tangan para ibu yang ada di Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat ini. Kerajinan tangan dari petai Cina ini tidak hanya membawa atau membuat suatu karya yang dapat bernilai jual tinggi, tetapi juga dapat memberdayakan ibu rumah tangga yang ada di kelurahan ini untuk lebih maju. Saya Bakis pamit undur diri, sampai jumpa di Insting Jaya selanjutnya.